Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kucapkan pada teman-teman di channel Bang Faisal. Sekedar info aja, ini merupakan video pertama di channel Bang Faisal ini. Jadi sebenarnya channel ini mau ngapain sih? Sebelum ke lanjut channel ini mau ngapain aja, aku mau kenalin diri dahulu. Kenalin, aku Faisal. Sekarang seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Sebenarnya aku bikin channel ini karena selama COVID-19 ini, jadi aku pengen berbagi pada kalian tentang apa yang aku ketahui. Yang akan aku bagikan di sini kan ialah tentang SBM ITB. Kenapa aku pengen berbagi tentang SBM ITB? Karena alhamdulillah juga sekarang aku lagi berkuliah di SBM ITB. Aku angkatan 2021 dan sekarang ada di jurusan kewirausahaan semester kelima. Nah, ini waktu-waktu ini tuh kalian udah daftar. Buat teman-teman SMA khususnya yang udah daftar SNMPTN dan mungkin ada yang memilih SBM ITB, biar memantapkan diri lagi kalian memilih SBM ITB. Nah, dan juga buat teman-teman yang mau SBMPTN atau UTBK atau jalur mandiri dan yang lainnya, pasti masih bingung pengen memilih atau menentukan kira-kira di perguruan tinggi atau di jurusan mana. Nah, mungkin dari informasi ini kalian bisa terbuka pikirannya, mendapatkan wawasan baru. SBM ITB atau disingkat dengan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Mungkin di antara kalian ada yang udah tahu atau yang udah pernah mendengar atau pernah berkunjung ke SBM ITB itu sendiri. Dan buat kalian yang belum tahu juga nggak apa-apa, karena pada video ini aku akan berbagi tentang SBM ITB itu sendiri. ITB merupakan salah satu sekolah yang ada di Institut Teknologi Bandung, Bisnis dan Manajemen. Dan referensinya ialah dari website SBM ITB itu sendiri, yaitu sbm.itb.ac.id. Kalian bisa cek webnya. SBM ITB dengan mengusung tagline yaitu Decision Maker, the Future Leader, atau seorang pembuat keputusan pemimpin masa depan. Nah, itu tagline yang diusung oleh SBM ITB itu sendiri. SBM ITB itu sendiri berdasarkan websitenya, dia bilang untuk mengedukasi mahasiswanya atau siswanya untuk menjadi seorang pemimpin yang inovatif dengan pola pikir seorang entrepreneur yang bisa mengembangkan dan berbagi pengetahuan mereka tentang bisnis manajemen pun kepada masyarakat. Nah, itu merupakan tagline atau misi yang diusung oleh SBM ITB itu sendiri. Selanjutnya, kan kalian pasti penasaran SBM ITB itu berdirinya sejak kapan, proses perjalanannya bagaimana dan yang lainnya. Dan kalian juga pasti penasaran kan, kita di SBM ITB itu ngapain aja. Nah, sebelum aku jelasin ke semua hal tentang SBM ITB, pada video ini fokusnya ialah tentang perjalanan SBM itu sendiri atau histori dari SBM itu sendiri, mulai dari berdiri sampai sekarang di tahun 2020. 1920 Institut Teknologi Bandung berdiri. Selanjutnya pada tahun 1970 atau pada tahun 70-an, ITB sudah mulai memikirkan tentang salah satu program yaitu bisnis dan manajemen. 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1980, salah satu fakultas yaitu FTI yang panjangannya adalah Fakultas Teknik Industri sudah memulai untuk ngeset framework atau alur kerja untuk pembuatan program bisnis dan manajemen. 10 tahun berjalan, tahun 1990 yaitu Profesor Dr. Haji Matias Aroep MSI PM yang bisa dipanggil sebagai Bapak dari Teknik Industri di Indonesia, yang sebagai founder MBA atau Master of Business Administration, di mana program ini fokus terhadap manajemen teknologi. Selanjutnya adalah di tahun 2002, di mana pada tahun ini Dewan Pengatur menyetujui untuk pembentukan program Sekolah Bisnis dan Manajemen. Nah, pada tahun ini juga dibentuklah tim, di mana tim tersebut yang men-setting tentang visi dan misi dari pembentukan program studi ini. Selain penentukan visi dan misi juga, di sini juga menentukan metode kira-kira yang tepat dalam sekolah bisnis dan manajemen. Selain itu, kurikulum juga ditentukan di sini. Bagaimana kurikulum ini bisa menjadi terobosan untuk sekolah bisnis dan manajemen di Indonesia? Terobosan yang diajukan oleh tim tersebut mengenai metode dari kurikulum sekolah bisnis dan manajemen ialah bagaimana mengembangkan siswa menjadi seorang pemimpin, memiliki komunikasi yang bagus dan juga memiliki resolusi konflik yang baik. Selain itu, kurikulum ini juga menekankan untuk mahasiswanya memiliki teamwork atau bisa
bekerja sama dengan orang lain yang melawan kurikulum perkuliahan secara satu arah, yaitu dari dosen pada mahasiswa. Jadi SBM itu sendiri dibuat oleh tim yang awalnya pengen membuat suatu terobosan baru terhadap sekolah bisnis dan manajemen khususnya di Indonesia. Oke, selanjutnya ialah tentang meresmikan SBM ITB itu sendiri. Secara resmi SBM diresmikan oleh Rektor ITB yaitu Profesor Kusmayanto Kadiman tepatnya pada tanggal 31 Desember, di mana SBM itu telah resmi berdiri. Nah, sebenarnya kenapa sih menggunakan kata sekolah bukan fakultas? Sebenarnya perbedaannya ialah dari otonomi itu sendiri, di mana sekolah itu memiliki kewenangan atau kebebasan untuk mengatur sekolah ataupun jurusannya. MBA itu merupakan di bawah naungan dari Departemen Fakultas Teknik Industri dan sekarang di bawah naungan SBM, sehingga SBM pada mula berdirinya memiliki dua program studi, yaitu sarjana dan juga MBA. Dengan berdirinya SBM itu sendiri menjadi pelopor otonomi kampus di ITB itu sendiri. Apa sih maksudnya otonomi? Di mana SBM itu memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan baik di tingkat strategis maupun di tingkat operasional. Mungkin kalian penasaran kan apa aja sih kewenangan di tingkat strategis dan juga operasional? Untuk kewenangan strategis ialah SBM memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan internasional maupun mengembangkan program studi yang baru. Itu di tingkat strategis. Selanjutnya ialah di tingkat operasional, khususnya di dalam bidang keuangan, di mana SBM memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan mereka sebesar 70% dikelola oleh mereka dan juga 30% dikelola oleh ITB. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas yang ada di SBM. Salah satunya ialah mempertahankan anggota fakultas yang luar biasa dan juga merekrut staf profesional ataupun expert di bidang praktisi bisnis. Selanjutnya ialah otonomi itu sendiri. Otonomi yang dimiliki oleh SBM itu sendiri lagi ialah mereka memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum yang ada sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa ataupun program studinya, di mana sistem remunerasinya juga tetap mempertahankan 3 tujuan atau kegiatan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ialah pengajaran, penelitian, dan yang terakhir ialah pengabdian kepada masyarakat. Nah, semenjak diresmikannya SBM oleh Rektor ITB pada tanggal 31 Desember 2002 tersebut, maka secara resmi juga Rektor ITB menunjuk 10 yang menjadi anggota Fakultas SBM ITB, di mana untuk menentukan visi, misi, strategi, serta desain kurikulum maupun metode yang akan digunakan pada sekolah bisnis dan manajemen. 2004, setahun setelahnya, salah satu program studi yaitu manajemen resmi juga dibuat, di mana telah menerima mahasiswa pertama dengan jumlah 115 mahasiswa. Dan pada tahun itu juga salah satu inovasi pembelajaran yang dilakukan dan itu dilaksanakan sampai dengan sekarang, yaitu IBE, yaitu Integrated Business Experience Management Practice, atau bagaimana mempraktikkan sebuah manajemen dan community service. Berselang 2 tahun, tepatnya pada tahun 2006, MSM atau Master in Management Science juga berdiri. Alasan dari berdirinya MSM ini karena metode itu tidak hanya secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif. Nah, pada tahun pertama berdirinya MSM ini, SBM memberikan beasiswa untuk orang-orang yang pengen mengikuti program MSM itu sendiri tahun 2008, di mana pada tahun ini DSM atau Doctoral of Management Science resmi juga didirikan. DSM diinisiasi oleh Profesor Surnadja Djadjadingrat yang saat itu menjadi dekan SBM pada tahun 2008. Salah satu dan tim yang mengajukan proposal diantaranya Profesor Togar Simatupang, Dr. Gatot Yudoko, dan Dr. Dedi Koesrindar Toto. Dimana tujuan utama dari program doktoral ini ialah untuk melatih para sarjana untuk karir penelitian dan pengajaran dalam bisnis dan manajemen, serta untuk membentuk kontribusi ilmiah di bidang bisnis dan manajemen. Nah, karena SBM itu sendiri memiliki kewenangan untuk mengembangkan program-program studi yang baru, maka 4 tahun berselang, tepatnya pada tahun 2012, program studi kewirausahaan yaitu jurusan saya sendiri juga resmi didirikan. Dan
setahun setelahnya, yaitu tepat pada tahun 2013, MBA program atau Master of Business Administration itu terakreditasi dari ABEST 21, merupakan akreditasi yang berasal dari Jepang. Selanjutnya pada tahun 2013, di mana SBM tidak berpuas diri dengan mengembangkan program studi baru, di mana tepatnya pada tahun 2013, setahun setelah pembentukan program studi kewirausahaan MBA ITB atau Master of Business Administration terakreditasi oleh ABES 21, yaitu singkatan dari The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow 21st Century Organization, merupakan sebuah badan akreditasi internasional untuk program studi bisnis yang ada di kawasan Asia Pasifik. Memiliki waktu yang lumayan singkat, yaitu sekitar 5 tahun, tepatnya pada tahun 2018, semua jurusan yang ada di SBM terakreditasi oleh lembaga ABES 21 itu sendiri, yaitu program studi kewirausahaan, program studi manajemen, MBA, dan DSM. Jadi pada tahun 2018, semua jurusan yang ada di SBM memiliki akreditasi secara internasional oleh ABES 21, di mana yang berpusat di Jepang. Nah, buat kalian teman-teman di sini yang punya pertanyaan atau apapun, silahkan komentar di bawah, ataupun bisa juga tanya aku secara langsung baik di Instagram maupun Facebook. Dan buat kalian yang menyukai video ini, silahkan like, dan kira-kira video ini merupakan manfaat, silahkan bagikan pada teman-teman kalian supaya informasinya tidak sampai di kalian aja. Oke, sekian dan terima kasih. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.